Halo semua, perkenalkan saya Pieter Tulaseket. Di saat ini saya akan membawakan materi mengenai turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasar yang akan kita tempuh saat ini adalah mendeskripsikan turunan fungsi aljabar, serta menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Adapun tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian turunan fungsi aljabar. Kedua, menentukan rumus turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah turunan fungsi aljabar. Keempat, menjelaskan bentuk-bentuk turunan fungsi aljabar. Konsep turunan fungsi aljabar. Coba perhatikan grafik ini. Misalkan, grafik ini merupakan grafik fungsi kontinu fx. Lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, karena memotong kurva di 2 titik, garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis sekan atau garis AB. Kalau kita lihat pada gambar, garis AB pasti punya kemiringan tertentu atau gradien. Kalian masih ingat kan cara mencari gradien garis lurus? Gradien garis lurus bisa kita cari menggunakan rumus berikut, yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, karena titik absis atau koordinat X dan koordinatnya atau koordinat Y sudah diketahui, bisa kita masukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh gradien garis AB-nya seperti MAB sama dengan Fx tambah H kurang Fx per X tambah H kurang X. Karena X kurang X itu habis, maka rumusnya menjadi MAB sama dengan Fx tambah H kurang Fx per H. Sekarang, kalau misalkan titik A dan B ini kita geser agar saling berdekatan satu sama lain, hingga jarak antara titiknya yaitu H mendekati 0. Kira-kira apa yang akan terjadi? Garis AB yang awalnya memotong kurva di 2 titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di 1 titik saja. Seperti pada grafik yang bisa kalian lihat, garis singgung ini kemudian bisa kita sebut sebagai garis tangen. Untuk gradien garisnya tetap sama, tapi karena nilai H-nya mendekati 0, jadi kita gunakan konsep limit. Jadi MAB sama dengan limit delta Y per delta X untuk H mendekati 0. Maka kita dapatkan MAB sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0. Dengan syarat nilai limitnya ada. Gradien garis singgung inilah yang disebut sebagai turunan fungsi. Definisi turunan. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Ya, seperti yang telah kita lihat pada konsep turunan fungsi aljabar sebelumnya. Rumus untuk menghitung turunan pertama dari fungsi aljabar. Dari konsep sebelumnya untuk gradien garis singgung yang menggunakan limit, maka didapat F aksen X sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0. Di sini ada catatan jika Y sama dengan Fx, maka F aksen X atau Y aksen merupakan notasi turunan pertama fungsi tersebut, atau bisa dengan dy per dx atau d dx fx. Contoh soal. Untuk soal yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x. Ya, pertama-tama di sini kita gambar dulu grafiknya. Untuk fungsi fx sama dengan 3x, itu grafiknya seperti ini. Kemudian kita cari turunan pertamanya. Menggunakan rumus yang tadi, f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Maka kita masukkan f aksen x sama dengan limit 3 kali x tambah h kurang 3x per h untuk h mendekati 0. Sama dengan limit 3x tambah 3h kurang 3x per h
untuk H mendekati 0. Maka didapatkan limit 3H per H untuk H mendekati 0. Maka didapat limit 3 untuk H mendekati 0. Maka hasilnya yaitu 3. Selanjutnya aturan fungsi pangkat. Jadi aturan fungsi pangkat ini juga bisa dikatakan sebagai sifat daripada turunan fungsi aljabar. Pada aturan fungsi pangkat, misalkan fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n dikurang 1. Ya, bisa diperhatikan, jadi menurut aturan fungsi pangkat, misalkan fungsi kita itu bentuknya ax pangkat n. Jadi turunannya yaitu n a kali x pangkat n dikurang 1. Atau jadi pangkatnya itu kita kalikan di depan dengan konstan, kemudian kita kurangi pangkatnya, kita kurangi 1. Jadi n kali ax, kemudian pangkatnya dikurangi 1, n dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal berikut ini. Pada contoh soal misalkan fx sama dengan 3x pangkat 5. Bisa kita lihat berarti yang menjadi a-nya itu sama dengan 3 dan pangkatnya yaitu 5. Sehingga untuk turunan pertamanya f aksen x sama dengan menggunakan rumus aturan pangkat n kali ax pangkat n dikurangi 1. Maka kita masukkan nilainya. Untuk pangkat 5 dikali dengan 3x pangkat 5 kita kurangi 1. 5 dikali 3 15. Untuk pangkat 5 dikurangi 1 4. Maka turunan daripada fungsi 3x pangkat 5 yaitu 15x pangkat 4. Selanjutnya adalah aturan rantai. Pada aturan rantai ini juga sama seperti aturan pangkat sebelumnya, yaitu merupakan sifat daripada turunan fungsi aljabar. Yaitu pada aturan rantai misalkan terdapat komposisi hx sama dengan fgx, maka h aksen x sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. Jadi di sini pada aturan rantai, jika terdapat suatu fungsi yang merupakan fungsi komposisi, maka turunannya itu yaitu turunan dari fungsi komposisi tersebut dikali dengan turunan daripada fungsi gx. Jadi misalkan komposisi fungsi dari fungsi fx dan fungsi gx, maka pertama kita cari turunan daripada fungsi komposisi f gx, kemudian kita cari turunan daripada fungsi gx-nya, lalu kita kalikan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal berikut. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah 4 dipangkatkan 5. Ya, pada soal ini sesuai definisi daripada aturan rantai, maka ini merupakan bentuk daripada fungsi komposisi. Jadi 2x tambah 4 dipangkatkan 5 itu adalah bentuk dari fungsi komposisi. Jika 2x tambah 4 dipangkatkan 5 adalah sebuah fungsi komposisi, maka dengan jelas bisa kita lihat bahwa yang menjadi gx-nya yaitu 2x tambah 4. Untuk aturan rantai ini, yang pertama kita cari itu adalah turunan daripada fgx. Jadi di sini misalkan fx-nya kita misalkan dengan u, maka fx sama dengan u dipangkatkan 5. Pada bentuk ini bisa kita cari turunannya menggunakan aturan pangkat yang sebelumnya kita pelajari. Maka aturannya yaitu pada bentuk ini bisa kita cari menggunakan aturan pangkat yang kita pelajari tadi. Maka bentuknya turunannya bisa kita cari yaitu na kali xn kurang 1 itu sama dengan 5 dikali u pangkat 5 dikurangi 1. Maka turunan dari fx-nya yaitu sama dengan 5u pangkat 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai daripada u itu, yaitu 2x tambah 4. Maka turunan pertama dari fungsi fx adalah 5 dikali 2x tambah 4 dipangkatkan 4. Sedangkan untuk gx-nya bisa kita lihat bahwa bentuknya yaitu fungsi linier. Sudah kita lihat pada konsep sebelumnya. Untuk konsep, jika fungsinya linier, maka
nilai daripada turunannya itu yaitu koefisien daripada nilai X-nya. Maka jika 2X tambah 4 turunannya itu 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, H aksen X sama dengan F GX dikalikan dengan GX. Maka turunannya itu sama dengan 5 kali 2X tambah 4 dipangkatkan 4 dikalikan dengan 2. Maka turunan daripada fungsi Hx yaitu H aksen X sama dengan 10 dikali 2X tambah 4 dipangkatkan 5. Aturan perkalian. Pada aturan perkalian, jika fx-nya sama dengan ux kali fx, maka turunan daripada fx yaitu f aksen x sama dengan u aksen x fx tambah ux f aksen x. Jadi untuk aturan perkalian ini, jika bentuk fx-nya yaitu perkalian antara dua fungsi, maka turunannya yaitu didapat dengan turunan daripada satu fungsi atau fungsi yang kita katakan fungsi yang pertama, kemudian kita kalikan dengan fungsi yang kedua, lalu dijumlahkan dengan fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua. Atau lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal berikut ini. Untuk contoh soalnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 3 dikali dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Di sini kita misalkan yang menjadi ux-nya yaitu 4x pangkat 3 kurang 3 dan yang menjadi fx-nya yaitu 2x pangkat 2 tambah 1. Maka kita cari turunan daripada masing-masing fungsi tersebut. Untuk ux 4x pangkat 3 dikurang 3 itu turunannya 12x pangkat 2. Sedangkan untuk fx-nya 2x pangkat 2 tambah 1 turunannya yaitu 4x. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk f aksen x sama dengan u aksen x dikali dengan vx tambah ux dikali dengan v aksen x. Maka kita masukkan untuk u aksen x-nya yaitu 12x pangkat 2. Kemudian untuk vx-nya 2x kuadrat tambah 1. Ditambahkan dengan untuk ux-nya 4x pangkat 3 dikurang 3, untuk vx-nya itu 4x. Maka kita dapatkan 24x pangkat 4 tambah 12x kuadrat tambah 16x pangkat 4 kurang 12x. Maka hasilnya sama dengan 40x pangkat 4 tambah 12x kuadrat dikurang 12x. Aturan pembagian. Jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kalikan vx dikurang ux dikali v aksen x per vx pangkat 2. Ya, jadi pada aturan pembagian ini, misalkan jika fungsinya yaitu ux per vx atau bisa kita katakan sebagai fungsi rasional, maka turunannya itu u aksen x dikalikan dengan vx. Jadi turunan daripada ux dikalikan dengan fungsi vx dikurang ux dikalikan dengan v aksen x. Jadi fungsi ux dikalikan dengan turunan dari fungsi vx. Kemudian dibagi diper dengan vx pangkat 2, fungsi vx pangkat 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Tentukan turunan pertama dari gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1 Tentukan turunan pertama dari gx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 per 5x kurang 2. Di sini sesuai dengan bentuk soal pada aturan pembagiannya, maka yang menjadi ux di sini adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Untuk turunannya u aksen x itu sama dengan 2x tambah 2. Sedangkan yang menjadi vx di sini adalah penyebutnya yaitu 5x kurang 2 dan turunannya yaitu 5 karena fungsi linear. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. F aksen x sama dengan u aksen x vx dikurang dengan ux
dikali V aksen X diper dengan Vx pangkat 2. Maka kita masukkan 2X tambah 2 kali 5X kurang 2 dikurang X kuadrat tambah 2X tambah 1 dikali 5 diper dengan 5X kurang 2 dipangkatkan 2 sama dengan 10X pangkat 2 tambah 6X kurang 4 dikurang 5X kuadrat tambah 10X tambah 5 per 25X kuadrat kurang 20X tambah 4 dan hasilnya adalah 5X kuadrat kurang 4X kurang 9 per 25X kuadrat kurang 20X tambah 4. Dengan ini berakhirlah presentasi saya mengenai turunan fungsi aljabar. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa hubungi saya melalui sosial media yang saya terahkan. Sekian dan terima kasih.